Sinyal adalah sebuah fungsi yang dapat menggambarkan suatu fenomena, merupakan misalan fisis dalam fungsi suatu variabel bebas. Sinyal secara jenis terbagi menjadi dua, yaitu sinyal diskrit dan kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang seluruh besaran fisisnya tergambarkan dalam tiap variabel bebas, dapat ditulis sebagai xt. Sinyal diskrit adalah sinyal yang nilainya hanya ada pada beberapa variabel bebas saja, ditulis sebagai fungsi bilangan bulat xn. Sinyal ini memiliki beberapa bentuk dasar, yaitu impuls, step, sinusoidal, dan eksponensial. Impuls merupakan salah satu bentuk sinyal yang nilainya hanya ada pada satu waktu saja atau pada rentang waktu yang sangat sempit. Secara matematis dan grafis, sinyal impuls kontinu dan diskrit dapat dilihat pada tampilan berikut. Step merupakan bentuk sinyal yang nilainya muncul pada satu waktu tertentu dan konstan seterusnya. Secara matematis dan grafis, sinyal step kontinu dan diskrit dapat dilihat pada tampilan berikut. Sinyal sinusoidal merupakan sebuah sinyal yang bentuknya mengikuti fungsi sinus dan kosinus. Sinyal ini bersifat periodik dengan frekuensi omega dan nilainya fluktuatif dengan nilai maksimalnya disebut amplitudo atau A. Secara matematis dan grafis, sinyal sinusoidal kontinu dan diskrit dapat dilihat pada tampilan berikut. Sinyal eksponensial merupakan sebuah sinyal yang bentuknya mengikuti fungsi eksponensial. Persamaan dasar sinyal eksponensial pada sinyal kontinu adalah sebagai berikut. Konstanta C dan A ini dapat memiliki bentuk real dan kompleks yang dapat mempengaruhi bentuk sinyal eksponensial. Apabila kedua konstanta ini adalah bilangan real, maka akan terbentuk sinyal eksponensial biasa yang mana bentuk sinyalnya akan menurun atau membesar sesuai dengan nilai A seperti yang berikut. Apabila konstanta A ini bernilai non biner, maka persamaan sinyal eksponensial akan berubah menjadi persamaan berikut. Nilai A pada persamaan ini adalah J omega. Bentuk ini melalui persamaan Euler dapat dihubungkan dengan bentuk sinusoidal sebagaimana persamaan berikut. Apabila kedua konstanta C dan A berbentuk kompleks, dengan mengubah C menjadi bentuk polar dan A kartesian, maka akan didapatkan persamaan dasar sinyal kompleks eksponensial sebagai berikut. Dari persamaan tersebut, didapatkan bahwa sinyal ini terdiri dari komponen eksponensial dan komponen sinusoidal, sehingga bentuknya merupakan kombinasi dari oscilasi yang akan meredam atau membesar sesuai dengan lingkar A, seperti ilustrasi berikut ini. Hal yang sama berlaku pada sinyal diskrit. Selanjutnya adalah transformasi sinyal. Transformasi sinyal ini diperlukan untuk mempermudah pengolahan sinyal. Terdapat beberapa transformasi sinyal, yaitu time shift, time scale, dan time reversal. Time shift adalah transformasi di mana sinyal dimajukan atau dimunculkan waktunya sebagai sinyal x t dikurangi t0 melalui fenomena delay dan advance terhadap sinyal sebelumnya x plus t. Ilustrasinya adalah sebagai gambar berikut, di mana sinyal pada gambar pertama dimunculkan waktunya sebesar t0. Time scaling merupakan bentuk transformasi di mana sinyal didapatkan atau direnggangkan waktunya dari x plus t menjadi x plus at, di mana a mempengaruhi apakah sinyal itu meregang atau merapat. Keluar dalam ilustrasi berikut. Time reversal merupakan bentuk transformasi di mana sinyal ditukar waktunya dari x plus t menjadi x plus min t. Transformasi ini mirip seperti mencerminkan suatu fungsi pada sinyal tertentu dengan ilustrasi sebagai berikut. Sebelum menjelaskan metode konvolusi, akan dijelaskan definisi dari sistem LTI atau Linear Time Invariant. Sistem LTI adalah sistem yang memiliki sifat linearitas dan invariansi waktu. Sebuah sistem dikatakan invarian terhadap waktu jika pergeseran waktu dalam sinyal masukan akan menghasilkan pergeseran waktu yang serupa dalam sinyal keluaran. Kemudian sistem dikatakan linear jika ia memiliki sifat superposisi. Berikutnya kita masuk ke konvolusi. Konvolusi adalah operasi matematis seperti halnya penjumlahan, pengurangan, dan integrasi. Konvolusi mengambil dua sinyal dan menghasilkan sinyal ketiga. Berikut adalah diagram kerja konvolusi. Dengan sinyal input xn sebagai fungsi delta dan respon impuls hn sebagai fungsi delta yang terskala dan tergeser, dan terakhir sinyal output yn. Sinyal input xn didekomposisi dan dilihat nilainya. Nilai dari x pada n tersebut akan digunakan untuk mentransformasi respon impuls menjadi tergeser dan terskala. Dari sini dengan memasukkan sinyal input yang terdiri atas beberapa respon impuls yang ditransformasi tersebut ke dalam suatu sistem LTI sesuai prinsip linearitas, outputnya akan berupa penjumlahan dari respon impuls tersebut. Salah satu metode untuk menganalisis sistem LTI adalah dengan menggunakan kompleks eksponensial, yaitu dengan menggunakan Fourier series. Sifat yang menjadi dasar analisis LTI, sinyal dasar tersebut dapat digunakan sebagai dasar di kelas sinyal selanjutnya. Kemudian sinyal harus sederhana mungkin strukturnya, sehingga dapat memudahkan dalam merepresentasikan respon dari suatu sistem LTI. Persamaan Fourier waktu kontinu. Terdapat dua sinyal periodik dasar, sehingga terdapat persamaan umum seperti berikut. Apabila kita kalikan persamaan dengan kedua ruas dengan menggunakan E pangkat J N omega OT, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sehingga akan terdapat AK, maka kita harus mencari AK. Sehingga dengan A sama dengan N, akan kita peroleh persamaan sebagai berikut, yang nantinya akan menjadi persamaan akhir sebagai berikut. Persamaan Fourier waktu diskrit. Persamaan umum sebagai berikut, maka kita akan melakukan penjumlahan sebatas tentang N pada suatu K. Sehingga kemudian akan terdapat AK yang kita harus tentukan dengan dikalikan dengan E pangkat min JR dalam kurung 2pi per N kali N. Kemudian akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Berdasarkan syarat sebelumnya, maka akan diperoleh AK sebagai berikut. Kemudian nilai AK ini akan kita masukkan kembali ke persamaan sebelumnya, dan itulah persamaan akhir dari persamaan Fourier pada sinyal diskrit. Sinyal aperiodik adalah sinyal yang tidak berulang dan dapat kita pandang sebagai limit dari sinyal periodiknya. Gambar 4.2 merupakan sinyal pada domain frekuensi di mana nilai periode divariasikan.
Transformasi Fourier dapat ditinjau dengan deret Fourier waktu kontinu. Sinyal aperiodi dilambangkan dengan X bar T, sedangkan sinyal periodik XT. Ketika θ hingga, maka X bar T sebenarnya XT, di mana X bar T sebagai berikut dan AK sebagai berikut. AK merupakan koefisien deret Fourier. Persamaan 4.3 ditransformasi Fourier menjadi persamaan 4.9 dengan inverse seperti persamaan 4.8. Sinyal konvolusi transformasi Fourier sinyal periodik waktu kontinu. Sinyal ini dipresentasikan dengan kombinasi layar eksponensial kompleks di mana Xt adalah limit penjuluan pada persamaan 4.47 dengan respon impuls Ht seperti persamaan 4.48. Respon frekuensi Hj omega merupakan transformasi Fourier sehingga output sistem Xt adalah persamaan 4.49. Yt dapat dinyatakan sebagai persamaan 4.50 dan dari kedua persamaan tersebut maka didapatkanlah Jj omega sebagai persamaan 4.5. Setelah konvolusi integral persamaan 4.53 maka didapatkanlah persamaan 4.56. Sifat perkalian transformasi Fourier waktu kontinu. Konvolusi dalam domain waktu sebanding dengan perkalian dalam domain frekuensi seperti pada persamaan 4.70 berikut. Sifat konvolusi transformasi Fourier periodik diskrit. Seperti pada persamaan 5.48, memetakan konvolusi dua sinyal terhadap operasi perkalian aljabar sederhana transformasi Fourier-nya. Tidak semua sistem LTI waktu diskrit memiliki tanggapan frekuensi. Jika sistem LTI tidak adanya stabil, tanggapan impulsnya dapat dijumlahkan secara absolut seperti pada persamaan 5.59. Sifat perkalian aperiodi waktu diskrit. Penjelasannya yaitu dari persamaan 5.62 berikut ini yang menjadi persamaan 5.63. Memilih topik transfer data, di mana kita mengenal gelombang radio sebagai salah satu bentuk transfer data yang ada, yang merupakan gelombang yang bersifat kontinu, dan salah satu aplikasinya adalah Wi-Fi. Namun berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang telah ada teknologi Wi-Fi yang menggunakan elektromagnetik dengan bentuk sinyal digital. Prinsipnya adalah dengan menggunakan lampu, maka kalau klipnya lampu akan menandakan perubahan 1 dan 0 itu sendiri. Teknologi ini akan menjadi terobosan bagi sistem transfer data tanpa kabel di masa depan, dan salah satu aplikasinya ialah dengan menggunakan lampu RGB atau dengan lampu warna-warni, yaitu di mana masing-masing warna akan memiliki frekuensi yang berbeda, dan bila kita gunakan masing-masing frekuensinya akan mewakili dari masing-masing kabel yang kita gunakan saat ini.